Oke, jadi kita bahasnya tentang flashback tentang materi turunan derivatif. Kalau dilihat mungkin memang sebenarnya materinya sama dengan yang ada di buku ini, buku Purcell ya. Kalau kalian istilahnya kitabnya kalkulus. Kitabnya kalkulus memang buku Purcell itu. Nah, jadi sebentar ya. Oke. Mikrofonnya di mute aja ya, yang lainnya. Saya nggak bisa mute-kan orang. Nah, jadi ini kita sambil diskusi aja. Jadi turunan itu sebenarnya saling berkaitan, materi kalkulus itu saling berkaitan. Saling berkaitan dari awal kalian belajar limit, kemudian kalian belajar kekontinuan. Di kekontinuan kan memuat limit juga tuh. Oke, terputus tadi ya. Sorry ya, saya share lagi. Salah deh. Oke, jadi kita bahasnya tentang turunan. Jadi materi di kalkulus itu memang saling berkaitan dia. Kalau kalian perhatikan sebelumnya kalian belajar limit, terus kalian belajar kekontinuan. Nah, kalau di kekontinuan itu kalian juga melibatkan limit gitu. Jadi harus paham dulu tentang limit, baru nanti kalian boleh bisa lanjut ke materi kekontinuan. Boleh, misalnya kalau misalnya belum paham banget tentang limit lanjut boleh, tapi takutnya nanti ada yang miss gitu, ada yang kurang. Oh, kenapa ya seperti ini gitu. Padahal memang mereka saling berkaitan. Nah, untuk belajar turunan juga seperti itu. Belajar turunan, kalian juga harus paham limit. Jadi, nggak boleh ditinggalkan nih, nggak boleh dilupakan materi-materi yang sebelumnya. Walaupun misalkan, sudah ujian tentang limit, tapi tetap harus diingat konsepnya. Makanya kalau matematika, kita tidak menghafal gitu. Kita basicnya bukan menghafal, tapi lebih ke memahami konsepnya. Bagaimana kita bisa menerjemahkan definisi-definisinya ke bentuk yang lebih mudah kita pahami. Nah, untuk derivatif ini sebenarnya turunan ini dia berasalnya dari garis tangan gitu. Kalau kalian tahu fungsi tangan, nah itu asal usulnya dari situ sebenarnya. Garis tangan. Nah, definisi turunan itu tidak langsung, mungkin kalau yang kalian tahu definisi turunan itu misalnya X turunan dari X kuadrat berarti 2X gitu. Turunan dari X pangkat N itu adalah NX pangkat N-1. Itu Oke, saya ganti ini aja lah. Tadi sampai mana saya ini terputusnya sampai di mana? Turunan itu ada hubungannya dengan limit. Oke, sebentar. Kalau terputus kayak gini, recordingnya nyambung nggak ya? Terputus juga, Bu. Terputus tapi lanjut juga. Lagi saat Ibu ada sinyal itu nyambung lagi rekamannya. Oke. Limit. Matematika itu dipahami sampai situ. Oke, jadi makanya kalau matematika itu kita harus paham konsepnya, bukan menghafal rumusnya gitu. Karena kalau misalnya menghafal rumus, oke, 1 minggu kalian hafal, saat mau ujian kalian hafal nih limit rumusnya apa segala macamnya. Tapi ketika belajar turunan, nanti kan udah beberapa minggu setelah belajar limit. Kalau misalnya kalian tidak paham konsep, kalian jatuhnya menghafal, jadinya nggak akan kekal istilahnya. Tapi kalau paham konsep ya sudah gitu, tidak menjadi masalah besar. Nah, mungkin kayak untuk turunan yang kalian ketahui itu turunannya misalkan kalau turunan X pangkat N, X pangkat 2 turunannya 2X ya. Turunan ini turunannya kalau X pangkat N berarti turunannya N X pangkat N-1. Nah, tapi itu sebenarnya bukan definisinya, itu juga diturunkan sebenarnya. Definisi turunan dari X pangkat N itu NX pangkat N-1. Tapi definisi awalnya sebenarnya berangkatnya dari garis tangan. Jadi tangan line namanya, garis tangan. Kalian punya kurva, garis tangan kan bisa kita gambarkan. Kalian punya kurva misalnya Y sama dengan Fx. Nah, di titik P, C, F, C gitu. Jadi punya titik C dan proyeksinya ke FC.
Nah, melewati garis P. Nah, maka definisinya itu, definisi turunan itu sebenarnya berangkatnya dari limit. Jadi tadi definisi turunan itu bukan dari turunan X pangkat 2 itu 2-nya turun ke depan, X pangkat, terus pangkatnya dikurang 1. Tapi turunannya berangkatnya dari limit. Jadi menghitung limit H menuju 0, H menuju 0 berarti jaraknya menuju 0 nanti. Limit H menuju 0 dari FC plus H dikurang FC per H. Jadi nanti pasti kalian punya kurva intinya, setiap fungsi yang ditanyakan untuk misalnya tentukan turunan X kuadrat. Berarti kalian punya kurva X kuadrat. Nanti di titik berapa? Nah, ada titiknya, ada kurvanya gitu. Nah, sama kayak gini. Kalian punya kurva fx, kemudian di titik berapa? Oh, di titik C, FC. Nah, tentukan turunannya. Cara mencarinya adalah dengan menggunakan limit tadi. Limit H menuju 0, FC plus H min FC dibagi H. Nah, jadi konsep utamanya sebenarnya itu. Berangkatnya dari limit. Nanti setelah itu baru muncul yang kayak X pangkat N turunannya N X pangkat N-1, itu turunan lain itu nanti. Tapi awalnya sebenarnya dimulai dari menggunakan konsep limit. Jadi FC plus H min FC per H dilimitkan untuk H menuju 0. Contoh, misalkan di sini tentukan turunannya dari fungsi fx sama dengan x kuadrat. Nah, berarti kalian punya kurva x kuadrat. Sebenarnya logikanya kalian harus bisa menggambarkan kurvanya. Apapun fungsi yang diberikan, entah itu x pangkat 3 plus x kuadrat plus 1, itu kalian harus bisa gambarkan fungsinya. Makanya mungkin materi sebelumnya juga materi fungsi sudah didapat ya? Sudah dapat kan ya? Nah, materi fungsi sudah didapat, kalian harus bisa menggambarkan fungsinya. Tidak kalian belajar fungsi bukan berarti kalian hanya belajar sifat-sifat fungsi seperti apa atau seperti apa, tidak, tapi sebenarnya gimana caranya kalian bisa menggambar, mendeliver fungsi kurva tersebut dalam fungsi tersebut dalam kurva gitu. Jadi misalkan saya minta gambarkan juga fungsinya. Kalian harus bisa gambar tuh fungsi fx sama dengan x kuadrat seperti apa bentuknya. Nah, di sini diminta tentukan turunannya untuk fx sama dengan x kuadrat pada titik 2,4. Berarti C-nya 2, kemudian diproyeksikan ke FC-nya 4. Kenapa 4? Tak ada yang tahu? Ada yang tahu? Karena itu kan kalau yang mana Bu? Yang bagian atas itu kan 484 itu dari mana? Itu dia Bu apa? Yang kayak apa itu kan dipangkatkan gitu Bu, kuadrat. Nah, ya karena fungsinya itu fx-nya kan fungsinya x kuadrat. Nah, di titik C, tadi kan ingat definisinya. Sebelumnya dia di titik CFC, PCFC. Jadi kan kalau C-nya 2, berarti lihat fungsinya. Fungsinya tadi fx sama dengan x kuadrat. Berarti kalau FC sama dengan C kuadrat, C-nya 2, berarti dia di titik 2,4. Gitu ya. Kalau misalnya saya ganti jadi X pangkat 3, berarti berapa? 8, Bu. Ya, 8 ya, paham ya? Oke, sebentar, saya harus catat dulu. Siapa tadi? Rama ya yang menjawab? Iya, Bu. Bentar. Mana? Rama berapa NIM-nya Rama? 11, Bu. 11 ya, oke. Oke, nah jadi kita lanjut ya. Nah kemudian kita lanjut ke definisinya. Nah definisinya tadi ingat, limit H menuju 0, FC plus H dikurang FC dibagi H. Nah C-nya berarti kan 2 tuh. Ya udah kita ganti berarti F2 plus H dikurang F2 per H. Nah dari baris ke 1 ke baris kedua ada yang tahu kenapa bentuknya seperti itu? Karena balik lagi sesuai fungsi. Oke, benar, sesuai fungsinya. Jadi fx-nya kan sama dengan x kuadrat. Berarti f2 plus h itu adalah 2 plus h dikuadratkan. Kurang 2 kuadrat gitu ya. Nah, itu kalian selesaikan, 2 plus h dikuadratkan, dapatlah seperti itu. Dapatlah di baris ketiga ya. Jadi kan 4 plus 4h ditambah h kuadrat dikurang 4. Kemudian ya dioperasikan, dapatlah yang baris keempatnya. H dikali 4 plus h per h. Kemudian kita limitkan, dapatlah hasilnya nilainya 4 gitu ya. Itu saya rasa sudah paham ya mencari ininya, limitnya. Ini kan limit yang sederhana nih.
Nah, setelah itu berarti turunannya berapa? Oh, turunannya di 4 gitu. Jadi kalau berdasarkan definisi dia turunannya 4 di titik 2 ya. Kalau misalnya dengan menggunakan yang sudah kalian ketahui kan turunan dari fx sama dengan x kuadrat turunannya 2x ya. X-nya di titik 2. Berarti 2 dikali 2 kan 4 sama juga hasilnya. Nah, tapi berbeda tadi. Nah, ini kita menggunakan definisi. Jadi ada nanti mungkin aja ujiannya tentukan turunan dari fx sama dengan x kuadrat menggunakan definisi turunan. Kalau kalian jawabnya menggunakan definisi yang x pangkat 2 itu adalah 2 kali x pangkat 2 kurang 1, berarti kurang tepat jawabannya. Karena kalau menggunakan definisi turunan, ya menggunakan limit tadi. Gitu. Nah, ini soal yang kedua. Soal yang kedua, coba misalnya fx-nya negatif x kuadrat plus 2x plus 3, plus 2. Di titik, ada 3 titik tuh, min 1, setengah, 2, dan 3. Nah, gimana caranya? Ya udah kita buat umum aja dulu. Coba kalau misalnya ini kan C-nya berarti ya. C-nya min 1, ada C-nya ada 4 berarti. Ada min 1, setengah, 2, dan 3. FC-nya berapa aja nih? Coba satu orang siapa yang bisa jawab? Izin menjawab, Bu. Ya. FC yang min 1 itu bentar, Bu. Min 1 min 2. FC min 1 itu 1. Terus? FC yang setengah itu min 1. Bentar. Min yang setengah itu min 13/4. Masa negatif? Bener nggak negatif? Kalau yang setengah. Bu, 13/4 kan ya, 13/4, Bu. Oke, kalau yang 2? Yang 2 itu 10. Hah? Kok 10? 4 tambah 4 kan 8. 8 tambah 4. 4 tambah 2, 6. Ya kan? Iya. Dikurang 4. Min 2 pangkat 2 kan 4. 4 tambah min 2 pangkat 2. Bukan min 2 dikuadratkan 2. Min 2 min 2 pangkat 2. Jadi kan 4. Min 4. Iya, 4, Bu. Min 4. Itu lihat yang 4. Yang dikuadratkan cuma X kan? Iya. Terus? Min 4 ditambah 4 min 4 ditambah 4 ditambah 2. 2. Terus? Yang 3 min 9 ditambah 6 ditambah 2. Min 9 ditambah 6 ditambah 2 min 1. Oke. Jadi bisa dengan cara seperti itu, bisa kita cari satu-satu, seperti yang nomor 1 tadi ya, kita proyeksikan kalau min 1 berapa-berapa. Bisa juga dengan cara kita langsung aja ambil bentuk umumnya. Kalau di sini kan diambil bentuk umumnya nih, FC plus H min FC per H, C-nya nggak kita masukkan. Sebenarnya nggak terlalu urgent sih menghitung yang tadi saya tanya FC-nya. Nah, kita lihat FC plus H min FC sesuaikan fungsinya. Fungsinya tadi min X kuadrat plus 2X plus 2. Berarti FC plus H-nya adalah min C plus H dikuadratkan ditambah 2C plus H ditambah 2. Dikurangkan dengan FC-nya berarti kita ganti X-nya dengan C ya. Jadi min C kuadrat ditambah 2C plus 2. Nah, baris kedua ke baris ketiga ya kalian operasikan seperti biasa. Kemudian baris ketiga keempat ya dilimitkan. Kalian hitung limitnya. Makanya diperolehlah hasilnya adalah sepertinya ada yang salah. Oh ya benar. Nah di baris keempat ini ada yang tahu ada salahnya di mana? Di baris keempat ini? Limitnya nggak ditulis dulu ya, Bu? Ya harusnya ada limitnya ya. Harusnya ada limitnya. Limit H menuju 0. Berarti kan limit H menuju 0 dari sisanya min 2C min H plus 2. Nah ketika H-nya menuju 0 berarti sisanya adalah min 2C plus 2. Nah, jadi gimana caranya kita substitusikan aja C-nya. C-nya kita ganti ke min 1, setengah, 2, dan 3. Dapatlah hasilnya adalah 4, 1, min 2, dan min 4. Gitu.
Jadi banyak caranya sebenarnya. Tapi kalau intinya menggunakan definisi adalah tadi menggunakan definisi ini definisi tangan lain tadi. Jadi dilimitkan FC plus H min FC per H dilimitkan hanya menuju 0. Nah, jadi karena dia itu definisi turunannya. Karena kita limitkan, jadi limitnya harus ada. Berarti kan limitnya harus ada. Kapan limit nggak ada itu sudah kalian pelajari di materi sebelumnya ya. Saya anggap sudah kalian paham. Kalau lupa silahkan dibuka-buka lagi kapan limit itu tidak ada. Nah, kalau limitnya tidak ada kita katakan kalau limitnya ada kita katakan fungsinya terdiferensiabel. Terdiferensi berarti bahasa Indonesianya. Kalau limitnya ada. Kalau limitnya tidak ada ya berarti tidak punya turunan. Contoh sebenarnya sama aja contohnya. Nanti kalian diskusikan saja ya. Fungsinya fx-nya x pangkat 3 plus 7x, cari turunannya. Ya, sama dengan prinsip yang tadi, ya disesuaikan dengan fungsinya x pangkat 3 plus 7x, berarti fx plus h-nya adalah x plus h pangkat 3 plus 7x plus h. Dikurang fx-nya berarti diganti x pangkat 3 plus 7x. Dan seterusnya dapatlah ternyata turunan dari x pangkat 3 plus 7x adalah 3x kuadrat plus 7. Jadi sama aja kan kalau misalnya menggunakan yang kalian pelajari di SMA, ini kan 3-nya turun ke depan, kalau gitu kan kalau SMA 3x, terus 3 dikurang 1 jadinya 2, jadi 3x kuadrat ditambah turunan x 1 berarti tambah 7, itu simpelnya. Tapi menggunakan definisi, balik lagi tadi caranya adalah kalian gunakan definisinya menggunakan limit. Kemudian nomor 2 juga sama, misalnya akar X. Nah, akar X ya menggunakan definisi yang tadi juga. Gitu. Dapatlah turunan dari akar X adalah 1/2 akar X. Cuma yang membedakan adalah di bagian sininya. Di baris kedua itu akar X plus H min akar X per H. Gimana caranya kita mengoperasikan? Ini kan kalau kita limitkan, ini jadinya nggak ada nih limitnya. Kan nggak boleh per 0 ya. Jadi gimana caranya adalah kita kalikan, kalau dulu di SMA istilahnya kalikan akar sekawan. Ya, dikalikan akar sekawan, tapi tandanya diganti gitu ya kalau misalnya diajarkan dulu. Nah, kita rasionalisasikan ininya, penyebutnya. Dapatlah seperti ini, dapatlah turunannya ternyata fx sama dengan akar x turunannya adalah 1/2 akar x. Ini saya tinggalkan untuk kalian diskusikan ya. Nah, ini ekuivalensinya saja sebenarnya bentuk lain dari definisi turunan. Dimisalkan aja x-nya sama dengan c plus h, nanti dapatlah turunan dari f aksen, turunan dari fungsi di titik c itu adalah limit x menuju c fx min fc per x min c. Ini mengganti variabelnya, dari x kita ganti c plus h. Ini contohnya bisa kalian diskusikan. Nah, ini ada teorema. Sampai mana ya kita ya? Sebentar. Nah, ini ada teorema yang mengatakan kalau jika f aksen C ada, maka dia kontinu. Jadi, ingat lagi. Nah, berarti kan harus ingat lagi materi tentang kekontinuan. Kapan dia dikatakan kontinu, kapan dia dikatakan diskontinu. Nah, itu harus kalian pelajari lagi. Nah, ternyata dengan turunan ada kaitannya, turunan dan kekontinuan. Tadi kan kaitan turunan dengan limit. Sekarang kaitan turunan dan kekontinuan. Jadi kaitannya apa? Nah, ternyata kalau dia punya turunan di C, jadi kalau dia ada turunan, fungsinya punya turunan di C, maka fungsinya kontinu di titik C. Nah, kontinu kalian harus ingat lagi tuh, kontinu kan ada jenisnya, ada kontinu di titik, di satu titik, ada kontinu di mana-mana gitu. Nah, itu yang harus dipelajari lagi, diingat lagi, tetap akan selalu berkaitan dia. Jadi teoremanya kalau dia punya turunan di C, maka dia kontinu di titik itu. Berlaku sebaliknya enggak? Belum tentu. Jadi karena ingat pernyataannya jika maka, kalau berlaku sebaliknya itu jika dan hanya jika dia. Kapan dia tidak berlaku, nanti ada kondisi-kondisinya berarti. Nah, yang sekarang yang kita pelajari, kalau dia punya turunan di C, maka dia kontinu di titik C. Buktinya seperti apa? Ini buktinya dia bilang in offensive way, artinya kita seperti manipulasi dulu nih.
manipulasi aljabar istilahnya. Jadi sebenarnya sama aja tuh, fx itu sama aja dengan fc ditambah fx min fc per x min c dikali x min c. Kalau kalian operasikan, ini kan x min c-nya 1 ya, dibagi habis istilahnya ya. X min C dibagi X min C habis 1. Berarti tinggal FC ditambah Fx min FC. Berarti FC dikurang FC kan 0. Sisa Fx. Berarti bentuk kiri itu sama aja dengan bentuk yang kanan sebenarnya. Fx sama dengan FC ditambah Fx min FC per X min C dikali X min C. Tapi pertanyaannya kenapa bentuknya seperti itu? Kenapa harus dalam bentuk yang seperti itu? Dalam bentuk lain kan bisa. Nah, tujuannya nanti terjawab yang untuk baris sebelumnya. Untuk memudahkan nanti kita membuktikannya. Membuktikan teorema yang kita mau. Kan kalau F continue artinya dia limit X, kan ada 3 syarat tuh kan kalau kekontinuan. Limit X menuju C, limitnya ada. Ya, limitnya ada, kemudian FC-nya ada, dan nilai limitnya sama dengan FC-nya. Coba kalian ingat-ingat lagi, ada 3 syarat kekontinuan. Jadi, kenapa bentuknya harus seperti ini? Jadi, untuk menemukan, untuk membuktikan, tujuan kita kan yang ingin dibuktikan adalah apakah F-nya continue. Yang akan dibuktikan adalah F-nya continue atau tidak. Yang kita hanya punya definisi kalau dia dapat diturunkan. Definisinya apa? Definisinya sebelumnya tadi yang sudah kita dapat. Ini definisi yang kita dapat nih. Yang kita punya cuma itu. Sedangkan kita mau membuktikan apakah dia continue atau tidak. Ada 3 kan syaratnya, yaitu dia harus punya limit, FC-nya ada, dan nilai limitnya sama dengan FC-nya. Kemudian kita manipulasi aljabar tadi, FC ditambah Fx min Fc per X min C dikali X min C. Nah, setelah itu dengan menggunakan definisi tadi, dapatlah limit X menuju C, kita substitusikan Fx-nya, kita ganti, kemudian dengan sifat limit, kalau limit penjumlahan kan sama dengan menjumlahkan limitnya. Limit Fx ditambah Gx itu sama dengan limit Fx ditambah limit Gx. Nah, kemudian kita limitkan satu-satunya masing-masing komponennya, begitu juga dengan limit perkalian. Nah, dapatlah hasilnya FC ditambah F aksen C dikali 0. F aksen C kali 0 ya sisa 0, dapatlah FC. Jadi, terbukti kalau limit X menuju C Fx itu sama dengan FC. Karena dia terbukti, maka dia continue. Jadi, benar kalau dia punya turunan, maka dia fungsinya continue di C. Nah, sekarang apakah kebalikan dari teorema itu berlaku? Tadi seperti yang saya bilang, berlaku nggak sebaliknya? Nggak berlaku jawabannya. Nah, tidak berlaku karena untuk kasus mana? Nah, untuk kasus Fx sama dengan mutlak X. Jadi perlu diingat lagi, kalau kita punya teorema, kalau dikatakan berlaku berarti untuk semua kondisi dia berlaku. Karena kan ini tidak ada pembatasan kondisi, untuk semua kondisi dia berlaku. Sedangkan kalau kebalikannya ternyata ada yang melanggar nih, ada fungsi yang tidak memenuhi kaidah tersebut gitu, ada fungsi yang melanggar teorema kebalikannya. Ya, fungsi apa? Ternyata fungsi Fx sama dengan mutlak X. Kalau kalian gambarkan sebenarnya kan fungsinya patah tuh, mutlak X. Dia untuk positif dan untuk negatif kan dia ini. Dia hasilnya tetap positif gitu. Nah, kita lihat sekarang berdasarkan definisinya. Kalau di saat C-nya 0, di titik kan berpotongannya di titik 0 tuh kalau mutlak X. Coba kalian bayangkan ya. Nah, di titik 0 nanti dia turunannya adalah mutlak H per H. Nah, kalau dari kiri kita dekati dia hasilnya positif plus positif 1, tapi kalau dari kanan kita dekati dia hasilnya 1, dari kiri kita dekati, kita lihat limitnya hasilnya negatif 1. Walaupun kalau secara fungsi Fx sama dengan mutlak X ya tetap 1. Akibatnya berarti limitnya nggak ada, limit kanan kirinya beda kan? Karena limit kanannya 1, limit kirinya negatif 1. Nah, ingat syarat kekontinuan apa? Syarat kekontinuan salah satunya adalah limitnya harus ada. Syarat limit ada apa? Syarat limit ada ketika limit kiri sama dengan limit kanan. Nah, ini dia tidak memenuhi kondisi limitnya saja tidak ada gitu, karena limit kiri dan kanannya beda. Akibatnya dia tidak punya limit. Dia tidak punya limit berarti dia tidak continue.
Nah, artinya untuk fungsi fx sama dengan mutlak x itu dia ternyata tidak kontinu. Jadi berlaku nggak sebaliknya? Tidak berlaku sebaliknya. Kalau dia punya turunan, pasti dia kontinu. Tapi belum tentu kalau dia kontinu, dia punya turunan. Sebenarnya bisa dilihat dari grafiknya. Kalau mutlak X kan nggak, grafiknya patah tuh. Secara sederhana, secara gambar kita bisa lihat kalau grafiknya nyambung terus berarti dia kontinu gitu kan ya biasanya. Tapi kalau grafiknya patah berarti dia nggak kontinu. Tapi gimana cara membuktikannya ya tadi cara membuktikannya. Nah ini notasi untuk turunan. Jadi banyak notasinya. Ada yang menggunakan aksen, f aksen x, ada yang menggunakan dx fx, ada yang dy per dx. Nanti kalau kalian belajar lagi di semester berikutnya, semester yang sudah lebih tinggi, nanti biasanya menggunakan dy per dx. Apalagi untuk kuliah persamaan diferensial, PDB, PDP, segala macamnya, pemodelan, dia menggunakan notasinya lebih banyak dy per dx gitu. Nanti berbicaranya tentang laju, nantilah kalian pelajari. Nah, ini teorema-teorema yang ada di buku, saya rasa untuk pertemuan selanjutnya saja. Jadi sebenarnya teoremanya sederhana, tapi balik lagi konsepnya yang harus dibangun. Mungkin sudah kalian dapatkan. Kalau misalnya turunan dari konstanta, berarti turunan dari 2 misalnya, 0 turunannya. Tapi kenapa? Kenapa bisa 0 turunannya? Nah, kalian harus tahu, harus bisa dibuktikan dengan definisi tadi. Ini asumsinya kalian belum tahu tuh turunan dari x pangkat n adalah n dikali x pangkat n min 1. Gitu. Jadi harus bisa dibuktikan kalau turunan konstanta itu 0, turunan x itu 1. Kenapa? Nah harus ada alasannya. Kemudian kenapa? Nah ini baru nih yang saya bilang, yang kalian dapat di SMA kan ini nih mungkin. Turunan dari fx, x pangkat n itu turunannya n dikali x pangkat n min 1. Dapat dari mana dia? Nah ada buktinya semuanya. Jadi itu belakangan dapatnya sebenarnya. Awalnya turunan ya tadi menggunakan limit tadi. Nah, ini nanti di pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas. Silahkan kalian mau berdiskusi, silahkan. Mungkin untuk setelah ini, kalau kalian masih mau menggunakan Zoom-nya, silahkan dipakai Zoom-nya. Tidak saya off-kan, atau nanti saya minta siapa Rama yang jadi host. Jadi bisa ditutup kalau kalian mau selesai, silahkan ditutup gitu. Nah, kalau ada, ya silakan Rama. Tanya yang tadi di teorema A, Bu. Teorema A, kenapa? Yang saat sebelumnya.